akhirnya kita berjumpa juga dengan Bang Ivan atau kita seluruh anak mantan anak CA Antv akhirnya berkumpul dengan Bang Ivan pada hari Kamis tanggal 3 Maret di pemakaman Kalepiva ya, jam 3 sore. Apa boleh buat memang jalannya seperti itu. Kenapa? Karena sebulan sebelumnya itu kita sudah merencanakan untuk menyambangi Bang Ivan di rumahnya untuk melepas rindu, ngobrol-ngobrol dan mengetahui kabar Bang Ivan bagaimana kondisinya gitu kan. Rencana itu terus bergulir tapi akhirnya menggantung sampai akhirnya pada tanggal 2 Maret kemarin kita mendengar kabar Bang Ivan sudah pergi meninggalkan kita semua. Aku boleh buat, memang ini sudah jalannya. Saya amalina mayyahdilah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman, kita sekaligus bisa menjalankan ukhuwah lagi ya. Di sini hikmah yang kita ambil bahwa semua manusia akan mengalami kematian, tinggal menunggu waktu, dan yang akan kita bawa adalah amal ibadah. Yang gak lupa dari Bang Ivan tuh prinsipnya dia yang gue selalu ingat dan selalu gue pakai sampai sekarang. Tanpa gue sadarin tuh gue pakai, yaitu no problem, only solution. Gue inget banget waktu itu dia ngomong ketika gue itu liputan tsunami Pangandaran. Ketika itu gue pasangan gue tuh Honor, kalau nggak ya Honor. Kamera Honor tuh agak-agak rusak gitu gara-gara air segala macam. Terus dia bilang nggak ada masalah, pokoknya kamera itu memang alat lo untuk kerja, tapi itu bukan penghalang lo, dia bilang, kalau itu rusak. Jadi dia bilang lu harus punya prinsip no problem, only solution. Pasti bisa, dia bilang. Thanks banget buat Bang Ivan, inspiring people banget sih Bang Ivan itu. Cuman ada yang cukup berkesan di benak saya sama Ivan Haris ketika di latihan Gunung Pancar ya. Waktu itu latihan stand up ya. Saya diminta stand up di lokasi yang tempatnya agak menurun ya. Jadi saya harus stand up menceritakan sesuatu dengan jalan menanjak. Saya sampai sekitar 13 kali take gitu loh. Padahal sehingga waktu itu saya pikir tuh sekitar 6 tuh udah jadilah. Memang agak panjang sih, dan saya juga bukan yang piawai banget soal stand up, dan salah satu pekerjaan yang menyebalkan juga sebenarnya bagi saya. Waktu itu kameramennya Puncak. Setelah 6 kali itu sebenarnya udah jadi. Si Puncak juga pikir udah selesai. Ternyata Bang Ivan Haris nggak puas gitu loh. Akhirnya sampai 13 gitu loh. Yang membuat saya kesal adalah itu kan jalannya menanjak dan itu berapa 13 kali. Akhirnya ya itu kan pakai clip on ya. Itu kedengeran pasti di kamera. Saya bilang, ulang lagi, saya marah-marah kan. Kedengeran suara lu, kata Puncak, bodoh amat. Nah, jadi saya beberapa kata-kata terus saya ucapkan juga, meskipun di atas juga di situ ada Bang Ivan. Ya, saya udah nggak peduli karena saya waktu itu capek gitu ya. Karena harus 13 kali, saya pikir itu udah jadi, cuman hanya setelah jadi cuman ada gestur yang dia butuhkan sama Ivan Haris, yang dibutuhkan dari saya menurut Ivan Haris, apa gerakan tubuh apa gitu. Setelah take 13 yang disuruh dia terakhir pakai gestur, ya saya lakukan. Ya udah selesai, kata dia, cool. Ya apakah itu pujian apa enggak, bagi saya senang aja, bukan kali puji karena udah selesai gitu aja. Puji karena udah selesai gitu aja. Selesai gitu aja. Dari itu saya menangkap Bang Ivan itu sangat detail ya. Nah, ada banyak pelajaran dari Bang Ivan Haris. Saya yakin beliau orang baik ya. Ada
orang kan meninggal itu ada 3 ya, anak amal soleh, amal jariah, sama ilmu yang bermanfaat. Nah, di saya dia memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi saya gitu. Semoga Bang Ivan Aris tenang di alam sana, diterangin kuburnya, dilipat gandakan pahala amal ibadahnya, diampuni seluruh dosanya. Aduh. Ya, aku selalu ingat Bang Ivan itu orang yang nggak pernah marah. Satu. Terus kalau dia udah duduk di kursinya, itu dia kan gini tuh, ngetik gitu kan seharian, nggak boleh diganggu. Terus tiba-tiba dia bilang gini, Weni, gitu kan. Nah, terus semangat. Ntar dulu, gue lagi nggak ada ide banget. Jawaban lu ngaul. Ini nggak ada ide. Ya kalau Bang Ivan, aku kenal Bang Ivan udah cukup lama ya. Dari awal pertama kali saya bekerja di broadcast, pertama kali masuk broadcast itu dari nol, itu kenal sama Bang Ivan. Jadi Bang Ivan itu benar-benar nyentrik, orangnya nyentrik banget. Terus kemudian baik pastinya, karena dia itu lebih ke arah selalu ingin mengajarkan kita hal yang lebih dari posisi kita saat itu. Sebagai contoh, aku reporter, tapi harus bisa ngambil gambar, dipaksain sama dia. Pengalaman yang gak terlupakan tuh waktu ke Medan 2 bulan di sana, gue dipaksa buat ngambil gambar pakai kamera Anton Bower yang baterainya segede gambreng, dan pesan dia tuh cuma satu, no problem, only solution. Jangan pernah bilang pekerjaan gak bisa selesai karena rekan kita sedang ada kendala. Jadi kita dituntut untuk bisa menguasai berbagai macam hal. Top lah Bang Ivan itu. Yang paling lucu itu waktu kecipta gelar, dia bikin tayangan dan nyuruh saya. Loh, ada yang mau ikutan? Saya pijit ya. Jadi adegan pijit dan gue iya aja. Pada saat gue lihat tayangannya, itu benar-benar yang mijit ini, yang mijit. Agak semi, agak kok jadi kayak agak tayangan semi gitu ya kan, itu ya kocak lah. Tapi ya kita iya aja, karena dia tuh selalu ngasih tahu dengan wajah yang serius dan bener-bener kayaknya ini tuh penting dan harus dilakukan. Dan saya gue lihat kenapa gue harus ada adegan pijit di tengah sawah, itu oke lah, lucu lah pokoknya pengalaman. Mana Cici Wence? Ngilang lagi dia. Dia itu apa namanya? Dia pokoknya favoritnya Bang Ivan lah. Oh, yang tadi itu? Apapun gitu. Semuanya solusinya Bang Ivan maunya dari Wence. Oh, Wence gitu. Duwile, Oh, panggilannya iya. dia. Wence Duwile. Bagi saya, Bang Ivan Aris adalah seorang atasan yang baik, yang selalu mengayomi kepada seluruh anak buahnya dan profesional dalam suatu pekerjaan. Itulah yang saya alami selama ini dengan dekat dan Bang Ivan Aris. Dia nggak pernah marah, nggak pernah mengomeli suatu pekerjaan, walaupun bikin kesalahan sekalipun dia selalu menasihati secara baik-baik bagaimana mengedit yang baik, bagaimana menyusun gambar yang baik, bagaimana menyusun supaya menjadi tayangan yang baik yang enak ditonton oleh seluruh masyarakat. Dia selalu bercanda, dia memanggil saya Mr. Sarmento. Itu mah Putri Lenong. Kalau untuk kenangan banyak ya, hampir tiap hari kita di newsroom dulu, newsroom CA itu banyak kenang-kenangan terhadap Bang Ivan. Paling saya ingat itu ya, saya akhirnya bisa merasakan megang namanya award, namanya piala penghargaan gitu terhadap program-program yang pernah Bang Ivan bikin. Ada Telisik Mata Rantai, Telisik Mata Rantai, dan juga kan
bersama tim-tim CA itu tim-tim yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Alhamdulillah bisa merasakan award, dapat hadiah dan lain-lainnya, dan bahkan nama-nama kita tuh ada di buletin di luar negeri gitu. Yang itu sih merupakan satu penghargaan buat saya. Dan Bang Ivan itu kan seorang gitaris. Dulu dia pernah bilang, kalau kamu mau belajar gitar itu kamu harus belajar gitar akustik dulu. Tapi saya menyerah buat belajar gitar akustik karena sulit gitu. Itu sih yang dia ngomongin musik, ngomongin apa dari mulai The Who, Led Zeppelin dan lain-lainnya. Itu yang paling saya ingat. Dan Bang Ivan sekarang sudah mendahului kita. Saya hanya bisa berdoa semoga Allah menerima iman Islamnya Bang Ivan, Allah mengampuni semua kesalahannya Bang Ivan, dan selamat jalan Bang Ivan. Kenangan saya sama Bang Ivan itu banyak banget sebenarnya ya. Tapi ada satu yang saya paling ingat, momen dimana saya waktu itu diminta untuk cari talent. Juga tolong cari talent yang cantik, putih, seksi, dan gratis. Mati nggak lo? Tapi akhirnya dia kasih jalan juga. Caranya adalah, coba deh yuk ke kampus-kampus, cari tuh mahasiswi-mahasiswi gitu kan, yang mereka banci tampil, mereka mau tampil di TV tanpa dibayar. Nah itu coba kamu cari deh gitu. Nah akhirnya dapet. Nah udah dapet, suatu ketika orangnya udah dateng. Waktu itu kita syutingnya di Monas. Nah karena ingin perfect, saya tahu Bang Ivan itu orangnya perfect banget. Terus saya mau taruh hiasan gitu di rambut. Terus dia bilang, Yuka, apaan ini? Kampungan, norak, keperek. Aduh, mati gak loh? Digituin saya udah gak enak hati kan. Namanya juga model, ini kan udah gratisan. Udah gitu pakai ngomong begitu lagi Bang Ivan, kan nggak enak ya. Tapi itulah Bang Ivan, orangnya apa adanya, dan kalau ngomong itu meyakinkan. Contoh misalnya kalau dia udah ngomong, Yuka, aduh Yuka, saya tuh langsung berasa kayaknya, aduh dosa apa nih gue nih, salah apa gue nih. Jadi kayak gitulah. Satu lagi kalau ingat Bang Ivan, kalau ngomong selalu kata-katanya pakai bahasanya, tangannya sepertinya meyakinkan gitu loh. Jadi misalnya ingin meyakinkan, jadi ya gitu deh, ya begitu loh, ya nggak? Ya dong. Kayak gitu. Nah terus satu lagi adalah ketika Bang Ivan mendengar ada suatu masalah gitu ya, dia selalu bilang ke saya begini, tidak ada problem, only solution. Coba kalau kita ada dalam suatu masalah, kita fokus dong sama solusinya, bukan sama problemnya. Selalu ngomongnya begitu. Dan itu sampai hari ini saya masih selalu teringat Bang Ivan. Kalau saya menemukan masalah, pasti saya fokusnya ke solutionnya. Gue nggak bisa kasih testimoni banyak buat Bang Ivan. Semoga amal ibadah Bang Ivan selama di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sus ini
gue persembahkan buat Bang Ivan. Jadi Ivan Haris atau sejak awal saya mengenalnya sebagai Bang IVX ya, sesuai dengan nama panggilan dia kalau menulis. Memang begitu saya kenal Ivan Haris itu sudah menjadi semacam legenda ya, bahwa dia adalah orang yang dengan latar belakang jurnalisme yang kuat. Satu juga dari Ivan Haris ini, dia nyentrik yang saya lihat ya, memang nyentrik. Dan yang perlu saya selalu ingat adalah sesuatu yang menarik itu harus kita menemukan kontroversi di balik masalah itu. Apa kontroversinya? Apa kontroversinya? Kenapa kita harus menjawab kontroversi itu? Dan dia selalu ingin berbagi. Dia semacam guru gitu. Tidak perlu untuk mendapatkan reporter atau produser yang baik. Di tangan Ivan, siapapun yang mau dan berkeinginan untuk berubah menjadi baik akan jadi baik di tangan Ivan Haris. Dia semacam guru bagi banyak wartawan, bagi banyak siapa saja yang ingin mengembangkan diri. Itu yang perlu diingat. Semoga ilmu yang diberikan Bang Ivan akan menjadi pelapang jalannya di kubur juga. Dan yang selalu dia inginkan adalah apapun dari produk jurnalisme kita itu harus berbeza, harus berbeda, harus bagus, harus lebih hebat, dan itu dia Ivan. Dulu sebelum ketemu seorang Bang Ivan, gue ngerasa kayak gue udah tahu banget deh, tahu banyak banget soal bagaimana cara membuat tayangan yang baik, gambar yang bagus gitu. Tapi ketika gue ketemu dia, asli gue nol, gue nggak ada apa-apanya. Gue ketemu orang yang wah gila nih orang, ilmunya tinggi banget, sifu gitu. Dan beruntung gue sempat jadi bawahannya dia, timnya dia di Current Affair bersama teman-teman yang berkualitas. Sempat ngerasain deg-degan gimana harus preview gambar sebelum tayang. Nggak cuma gambar, naskah juga dibantai. God damn, ini apa? Nyakitin sih sebenarnya ngomongnya. Cuma itu jadi satu kritik yang membangun sih buat kita. Bang Ivan tuh, kalau kita kura-kura ninja mungkin itu Bang Ivan tuh Splinter-nya, Sifu. Dan Bang Ivan tuh Mr. Miyagi buat Karate Kid. Semoga Bang Ivan tenang di alam sana. Semoga Bang Ivan husnul khotimah, dimaafkan segala dosanya, dan diterima segala amal ibadahnya. Oke, hormat buat Bang Ivan.